Selamat datang pada perkuliahan ketiga, perancangan dan pelaksanaan survei, salah satu mata kuliah non-kredit dari MOOCs, Massive Open Online Courses. Kali ini kita akan mempelajari mengenai cara mengukur variabel. Diawali dengan mencari variabel. Dari tujuan survei, dipikirkan variabel atau faktor apa yang akan diamati. Variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus penelitian kita yang mempunyai nilai yang bervariasi antar unit pengamatan. Pengamatan atas variabel disebut data. Variabel dapat dikelompokkan menjadi variabel numerik, yaitu variabel yang datanya berupa angka numerik. Contoh, berat badan, income, IQ, nilai ujian, dan sebagainya. Variabel kategorik, yaitu variabel yang datanya berupa kategorik. Contoh adalah suku bunga, agama, gender, temperamen, dan sebagainya. Mencari variabel. Contoh berikut ini adalah bagaimana mencari variabel. Misalnya, seorang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi burnout seorang guru. Variabel yang diukur adalah tingkat burnout, gender, load kerja, tingkat kejenuhan, tempat kerja, yaitu misalnya Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Berikut ini cara mengukur variabel. Dalam penelitian ada variabel yang diukur dengan alat fisik seperti berat badan, tekanan darah, suhu, dan sebagainya. Ada juga variabel yang diukur dengan mengajukan satu pertanyaan, yaitu umur, gender, jika dilakukan dengan kuesioner, income, banyak anak, dan sebagainya. Ada juga variabel diukur dengan mengukur dimensi pembentuknya. Misalkan untuk mengukur potensi akademis, diukur kemampuan matematika dan kemampuan bahasa. Mengukur kecerdasan majemuk dilakukan dengan mengukur kemampuan linguistik, kemampuan matematika, kemampuan kinetik, kemampuan musik, kemampuan spasial, interpersonal skill, dan intrapersonal skill. Ada variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, tetapi menggunakan indikator, misalnya tingkat stres, tingkat kejenuhan, tingkat kemarahan, tingkat dendam, dan sebagainya. Variabel yang tidak bisa diukur secara langsung disebut variabel laten. Cara mengukur variabel laten dengan memberikan tanda pada sebuah garis dan mengukurnya. Contoh, jika diukur dari 1 sampai dengan 100, maka skor ketaatan Anda adalah, jadi responden dapat memberi tanda silang di antara garis yang garis titik-titik dari 0 sampai 100. Misalnya di tengah-tengah ini. Cara mengukur variabel laten. Ada beberapa cara mengukur variabel laten, yaitu dengan skala Likert. 1. Breakdown dimensi dari variabel yang akan diukur kalau ada. Kemudian 2. Tentukan indikator dari variabel terkait. 3. Tentukan apakah indikator tersebut merupakan indikator formatif atau indikator reflektif. Indikator formatif tidak boleh dihilangkan dari kuesioner, sedangkan indikator reflektif boleh dihilangkan dari kuesioner. Dengan skala Likert, jadi mengukur variabel bisa dilakukan dengan skala Likert. Lanjutan dari pembuatan variabel menggunakan skala Likert. Yang keempat, buatlah pernyataan untuk setiap indikator, boleh lebih dari 1, sehingga semua indikator tercakup dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat. 5. Responden yang sangat tidak setuju diberi skor 1. Responden yang tidak setuju diberi skor 2. Responden yang bersikap netral diberi skor 3. Responden yang setuju diberi skor 4. Responden yang sangat setuju diberi skor 5. Total skor yang diberikan untuk semua item merupakan skor dari variabel yang diukur. Contoh, seorang trainer ingin menilai kepuasan peserta terhadap terselenggaranya
Seorang trainer ingin menilai kepuasan peserta terhadap training yang diselenggarakannya. Kepuasan merupakan variabel laten. Misalnya, kepuasan terhadap trainer, maka variabel indikatornya adalah trainer menguasai materi. Trainer dapat menjelaskan dengan sistematis. Trainer selalu terbuka untuk pertanyaan yang muncul. Untuk kepuasan materi, indikatornya misalnya materi dapat dimengerti, materi bermanfaat, materi sesuai kebutuhan. Untuk variabel laten kepuasan terhadap makanan, indikatornya adalah menu makanan bervariasi, rasa makanan lezat. Makanan tersedia pada jam makan. Untuk variabel laten kepuasan terhadap fasilitas, indikatornya adalah ruangan seminar bersih, alat peraga lengkap, AC dalam ruangan baik. Contoh, rincian akan dituangkan dalam item-item pernyataan dengan mengingat bahwa skor item yang rendah akan membawa pada skor variabel laten yang rendah. Jadi, jika ada pernyataan yang negatif, diperlukan converting score. Urutan penyusunan item-item dalam skala Likert boleh diacak dan dikembalikan ke konstruk semula saat mencari skor dari variabel laten. Maaf, ini bukan contoh. Berikut ini adalah contoh dari indikator. Jadi dibedakan atas warna merah, biru, hitam, dan hijau. Yang merah adalah indikator untuk materi training. Yang biru adalah indikator untuk trainer. Yang hitam adalah indikator untuk variabel laten fasilitas. Dalam membuat kuesioner, indikator ini boleh diacak, namun saat dianalisis disatukan kembali sesuai dengan variabel laten yang seharusnya untuk setiap indikator ini. Di sini yang bersifat negatif yang harus dikonvert adalah yang ketiga, ruangan training terasa panas. Jadi dibandingkan semua indikator, ini kalimatnya bersifat positif, namun apabila ada indikator dengan statement negatif, berarti indikator ini harus di-convert. Sehingga dalam penghitungan skornya untuk skor untuk kepuasan terhadap fasilitas, ini yang 1 menjadi 5. Jadi 5 ditambah 2 ditambah 3. Karena yang bersifat negatif hanya yang nomor yang pertama ini, yang ruangan training terasa panas. Begitu juga untuk indikator lainnya. Di sini yang hijau yaitu skor untuk variabel indikator untuk variabel laten kepuasan terhadap makanan. Di sini jawabannya adalah 1. Namun karena kalimat bersifat negatif, maka perlu di-convert. Di sini makanan yang disajikan membosankan. Jadi responden menjawab 1 artinya tidak setuju. Sehingga di sini diberi skor 5, dibalik. Yang 1 menjadi 5. Nanti 5 menjadi 1, 2 menjadi 4, 4 menjadi 2. Dan seterusnya. Sehingga jumlahnya seperti ini. Demikianlah cara mengukur variabel.
akan dilanjutkan pada video berikutnya.